kita membahas tentang apa? Hujan. Sudah siap untuk memulai pelajarannya? Siap. Untuk memulai pelajaran, di sini ada suatu simulasi. Kalau misalkan kerannya dibuka, mana yang akan terlebih dahulu? Mana? Ayo, yang mana? Maya, yang mana? Perhatikan ya. C. Apa? A. Masih ingat dengan apa pengikat dari fluida? Ada Dinamis. Masih ingat yang fluida statis itu apa? Siapa yang masih ingat? Tina, silakan. Fluida yang diam atau tidak bergerak. Fluida yang diam atau tidak bergerak. Ada yang masih ingat fluida dinamis? Silakan dia. Fluida yang bergerak. Fluida yang bergerak, pintar sekali, masih ingat suatu artikel kalian baca ya. Nah, itu menurut kalian apakah makna debit air dalam berita digital tersebut? Tahu makna debit itu sendiri? Saya pun Boleh aja. jumlah air yang mengalir. Berdasarkan aliran air yang mengakibatkan banjir. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya, Dok. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan debit aliran fluida berdasarkan volume dan waktu. Semangat? Masih. Coba begini, ada tepuk malam. Malam itu setengah. Coba pagi, sore, malam. Sudah. Nah, kita kembali ke pelajaran. Di sini ada orientasi masalah. Coba kalian. Menyiram tanaman pernah? Pernah. Orang kalian pernah menyiram tanaman? Nanti ya. Nah, kemudian kalian butuh selang yang panjang atau yang pendek? Yang panjang. Tanamannya ternyata masih ada di jarak yang jauh. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Selangnya ditekan. Apa sih ya? Selangnya ditekan ya. Selangnya ditekan gini. Berarti kata dia dipencet selangnya supaya kecil. Kalau kecil, memangnya kalau kecil itu jaraknya gimana? Jauh. Apakah benar memang jauh? Benar nggak? Nah, kalau kalian anggapnya itu lebih jauh, coba kita selidiki dulu. Ya, kita selidiknya pakai apa? Kita akan menggunakan virtual lab yang namanya PET. Jadi akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dulu ya. Nah, ini ada kelompok 1, ada kelompok 4 panitia. Silahkan kalian bertemu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada di desktop itu yang itu betul, fluid pressure. Silahkan diklik 2 kali. Nah, silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan data aja. Kalau sudah, silakan kalian buka LKPD. Nah, disitu tetap ada hipotesis sama orientasi masalah yang awal tadi. Kalian tuliskan hipotesisnya di situ ya, seperti biasa. Ya, akan percobaannya di bagian bawahnya yang hipotesis itu ya. Kalian buka yang aliran ya, jangan yang ke kanan. Kemudian ada tabel pengamatan. Ya, kalian isi tabel pengamatan, kemudian kerjakan soal analisisnya, kemudian disimpulkan. Seperti biasa, nanti kalian akan ada presentasi. Ya, ada 2 silang ya, ada silang kanan dan yang kiri. Tapi kan luasnya yang ada di bagian selang masuk sama keluarnya. Ini dikerjakan dulu. Kalau mau mengulang kembali diapakan? Direset.
Kalau sudah tabelnya selesai, berarti dianggap selesai. Ya, ini kesimpulan semuanya. Ada yang mau maju untuk presentasi? Wah, ada kelompok satu ya? Nah, kelompok satu. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang azas kontinuitas. Hipotesis kelompok saya adalah air akan mengalir lebih deras jika lubang selang kecil, dan laju aliran air saat jarak pancarannya jauh adalah lebih besar daripada saat jarak pancarannya pendek atau dekat. 1,6. Jika pertama debit air yang kita dapat yaitu 4,96 dan 0,9 meter per sekon. Pada kelajuan pipa 2 yaitu 5,4 per sekon. Analisis hasil pengamatan adalah semakin besar luas penangkap A, maka kelajuan fluida itu semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil luas penangkap A, maka kelajuan fluida itu semakin besar. Dan besarnya debit pada luas penambang besar dan kecil adalah sama. Secara matematis didapatkan debit 1 sama dengan debit 2, luas 1 dikali kecepatan 1 sama dengan luas 2 dikali kecepatan 2. Yang nomor 4, 20 liter minyak bumi mengalir melalui sebuah pipa yang berbentuk seperti pada gambar di sini. Yang titik A adalah pipa besar, yang titik B itu pipa sedang, yang titik C itu pipa kecil. Pertanyaannya, di manakah kecepatan aliran yang terbesar? Berilah alasannya. Kecepatan aliran yang terbesar yaitu berada pada titik C, karena luas penangkapnya itu kecil. Terus yang B, di manakah kecepatan aliran air yang terkecil? Berilah alasannya. Kecepatan aliran yang terkecil adalah berada pada titik A, karena titik A luas penangkapnya itu besar. Dapat disimpulkan bahwa debit merupakan banyaknya volume fluida yang melewati suatu penangkap. Kembali lagi ke masalah yang tadi. Bagaimana laju aliran air saat jarak pancarannya jauh? Bagaimana pengaruh ukuran lubang selang terhadap laju aliran air? Jawabannya yaitu pengaruh ukuran lubang selang terhadap laju aliran air adalah jika lubang selang kecil, maka kelajuan air besar, dan sebaliknya jika ukuran lubang selang terhadap laju air adalah besar, maka kelajuan air semakin kecil. Jadi jika kita menginginkan jarak pancaran jauh, ada baiknya lubang selang itu dibuat kecil. Silakan yang mau memberikan tanggapan, saran, pertanyaan. Saya boleh kelompok 4 ya. Apakah ketinggian selang mempengaruhi kecepatan aliran air? Ketinggian selang itu dapat mempengaruhi kelajuan air karena tekanan yang ada di bawah dan di atas itu beda. Kesimpulannya sama seperti kelompok saya dan bisa menjawab pertanyaan dan sudah bagus. Untuk kelompok 1 sudah bagus sekali presentasi. Air yang melewati pipa besar dan pipa kecil itu sama atau beda? Sama juga. Sama ya. Karena debitnya sama, tapi luasnya itu satunya besar, pipanya besar, satunya pipanya kecil. Pipa yang besar itu aliran fluidanya lebih besar atau kecil? Kecil. Kalau yang luas penambangnya itu kecil, aliran fluidanya besar. Jawabannya lebih jelas. Jadi kita bisa menjawab di pertanyaan yang awal. Ya, gimana? Kalau kita mau selangnya itu
di pom bensin. A di pom bensin. Kita di sini bukunya adalah soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Hari ini kita sudah belajar apa? Azas kontinuitas. Terus apa lagi? Fluid dinamis. Apa lagi? Dan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang mau mengingat dari kalian? Dan kalimat kalian siapa? Nah, Setiap aliran fluida yang berada pada satu titik penampak yang sama, aliran debit airnya akan sama. Ketika berbeda luas menampaknya, maka akan berbeda alirannya. kecepatannya. Nah, kecepatannya berbeda tapi debitnya Sama. nah, debitnya sama. Tepuk tangan untuk Wardah dan Vina. Gitu ya. Nah, sertifikat. Kira-kira kelompok yang mana ya? Dua. Kelompok dua. Nanti di pertemuan selanjutnya, ini harap di kelompok lain juga bisa menggunakan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar kerja dinamis juga, tapi materinya yaitu hukum trigonometri. Kita